amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subatan, subatan, subatan. Ya subatan, subatan, subatan. Nabatan, nabatan, nabatan. Nabatan, nabatan, nabatan. Shidada, shidadan, shidadan. Shidada, shidadan, shidadan. Kedua, tiga. Ayo kita baca kitab Al-Quran, menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subatan, subatan, subatan. Subatan, subatan. Nabatan, nabatan. Nabatan, nabatan, nabatan. Shidadan, shidadan, shidadan. Shidadan, shidadan, shidadan. Oke. Karena ciri tilawati ini adalah diantaranya khasnya ya, kekhususannya atau ciri khasnya adalah menggunakan al-khos. Ya, kalau misalnya Umi itu menggunakan al-khos, dia bisa jadi terinspirasi dengan metode tilawati, karena tilawati lebih dulu sebelum Umi. Ya. Baik, nah ini saya lagi mikir apa dulu nih. Kita bisa itu aja ya. Nah, karena nggak mungkin cerita tilawati ya. Kalau cerita kan suka kemana-mana tuh. Langsung praktek. Ya, langsung aja ya. Karena kan intinya untuk menguasai cara mengajar tilawati ini adalah yang ada, ya kan? Kalau berapa halaman yang dibaca pertemuan ini, apa yang dibaca apa, targetnya seperti apa, itu kan tinggal baca doang. Tapi kalau nada kan nggak bisa baca, ya kan? Nggak bisa teori. Kalau nada harus praktek, ya kan? Biar kata kita nonton YouTube, ya harus lihat kan videonya. Tapi kalau tulisan apa istilah tahapan-tahapan apa saja gitu, atau langkah-langkahnya apa saja, berapa halaman yang disampaikan di pertemuan itu, berapa baris, apa dulu, apakah dibacakan dulu atau anak-anak langsung baca, ataukah klasikal dulu, atau langsung anak-anak baca, atau laki satu orang. Nah itu kan tinggal baca. Cuman saat ini karena kita ketemu mungkin kita sampaikan, ya. Nah, baik. Nah, jadi ini yang pokok yang harus kita pelajari itu adalah nada terlebih dahulu. Maka kalau kita teman-teman yang sudah pernah ikut di tilawati itu biasanya teknik menata lagu dulu sebelum ke strategi pembahasan. Ini dulu. Sebelum baca buku ini pasti yang diajarin ini dulu. Nanti selebihnya yaitu 2 hari itu nanti setiap jilidnya paling 1 halaman, 1 sampai 10 halaman. Oke. Sekarang jilid 2-nya berapa? Karena banyak ya. Ini pokok bahasannya sih. Biasanya kita kalau mengisi pelatihan yang disampaikan setiap jilidnya ke teman-teman guru yang ikut diklat itu, kita sebagai trainer menyampaikannya pokok-pokok bahasan aja. Oke. Kan nggak mungkin ya 44 kali 6 jilid ya,
Oke, ini nadaros. Nadaros ini kalau pas pertama kali saya dengar metode ini, karena saya ikut juga yang pakai nada itu namanya metode Bilqis. Ya, metode Bilqis Ustaz Razak itu, ya, dari PTI. Nah itu dia membuat metode namanya Bilqis. Itu dia singkatannya apa itu Bilqis? Jadi kan ilmu Al-Quran intensif. Ya. Nah, beliau suka ngisi-ngisi di ini perusahaan-perusahaan juga. Dia memang ciri khasnya dalam nada. Bapak Ibu kita bisa belajar nada itu paling 5 menit, Bapak Ibu langsung bisa ke Syekh Abdul Mansur gitu. Benar, cuman dua gapat menang jupan, begitu dong tuh. Dua gapat menang jupan, dua gapat menang jupan. 1, 2, 3, 4 itu maksudnya. Disingkat jadi dua gapat mah. Ini orang Sunda tuh. Nah, pas saya ikut tilawah, saya jadi ingat itu Ustaz Razik ngajarin begitu. Nah, soalnya dia sama 1, 2, 3, gitu ya. Nggak tahu beliau apakah pernah ikut ini juga, nggak tahu alam ya. Allah alam. Yang jelas ini lebih dahulu kalau Ustaz Razik kan masih muda. Nah, mungkin beliau menciptakan di tahun 90 kan. Dan ini sudah. Nah, jadi sama. Jadi kalau kita kemudian kedua persamaannya adalah ketika kita tahu nadanya Syekh Abdul Sudes itu, nah mirip saya bilang, ya karena nada ros ini kan ketika dibahas di Nadim Nabawi, kenapa yang dipilih nada ros? Ya nada ros ini pertama ada ciri khasnya semangat, tapi mengharukan, semangat dan mengharukan, dan mudah untuk semua kalangan, dari anak kecil sampai orang tua. Nah, itu dilakukan begitu. Dan saya mengajar bukan hanya di SD, anak PAUD juga saya pernah mengajar. Kemudian saya di masjid punya murid itu kakek-kakek, nenek-nenek, dan mereka bisa. Gitu. Benar, surveinya betul gitu. Apa yang disampaikan oleh para instruktur kita itu ternyata betul, memang mudah. Nah, apalagi ya. Ya apalagi yang dewasa, anak-anak lagi bisa ngikutin ya, apalagi yang sudah dewasa. Orang tua aja kan kita ngikutin, apalagi seusia kita ya, soal bisa. Oke. Ya nadanya datar, naik, turun, datar, naik, turun. Ya biasanya kita saya masih berdiri nih. Ya. Jadi datar, naik, turun, datar, naik, turun, terus yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tergambar. Kalau setelah ini dua gapat menentukan. Cuman nanti saya kalau pakai meter itu, sangkanya wah ini tilawati tambah ini. Tapi untuk memudahkan kita boleh. Cuman kita di sini aja. Kolaborasi. Pas ada nayangin video di Tilawati, kenapa itu metode saya dipakai gitu. Yang penting jangan disengaja. Saya izinkan sama. Dua gapat menentukan. Dua gapat dan naik turun, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba datar ikonnya. Datar naik turun lagi. Datar naik turun lagi. Datar naik turun. Bukan gini ya. Waktu belajar itu ada tuh kayaknya susah juga ya ini. Datar naik turun begitu. Itu bukan turun. Kalau instruktur itu Michael Digi kenapa jadi turunnya susah ya?
Padahal pas lagi belakang begini bisa. Kenapa pas posisi kepada maju? Kenapa jadi datar naik turun? Bukan gitu. Iya. Datar naik turun 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 turun. Gak usah pakai mana kan ya. Datar naik turun. Nah, ya jadi kita sambil baca aja ntar ya. Nah tapi harus kita pahami rumusnya dulu nih. Jadi kalau di tilawah remaja kan ada juga tuh judul-judulnya di atas. Nah itu kalau ada judul di atas itu nadanya kalau satu kali nadanya turun ya turun nun sukun lam sukun lam sukun. Kalau tiga kali nun sukun nun sukun nun sukun. Sukunnya pakai bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa panjang ya kan nun sukun nun sukun nun sukun nun sukun. Kalau tiga kali ya. Jadi ini kedua-duanya boleh. Paling nanti kalau di kita bisa di SM mau pakai mana nih? Sekarang kedua kali. Nah, satu kali aja dah. Nah, ya udah biar enak aja, biar seragam aja sekali. Tapi secara hukum ditilawati ya, boleh dua-duanya silakan. Kemudian jika ada satu kalimatnya dua kata pendek ya, dua kata ya, betul-betul dua kata. Itu dan turun dan turun aba aba aba. Jadi data kalau tiga kata aba 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 aba. Nah kalau tiga kata, kalau empat kata data naik naik turun. Nah itu dua kali ya. Jangan datar naik turun. Pokoknya turun itu selalu sekali. Nah, turun selalu sekali, datar pun sekali. Yang lebih dari satu kali itu biasanya naik. Enak tuh Pak yang naik. Naik. Oke, ada naiknya. Enak turun ya. Naik kan masuk. Naik ya. Tuh. Naik bisa lebih dari satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Jadi tiga kali maksimal ya, maksimal tiga kali. Nggak ada naik. Jadi nanti aneh nadanya kok kayak gitu. Datar naik turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak pas. Harusnya kan tiga nih yang pas mah. Datar naik turun. Dua tiga masih doang nih. Ada sisa lagi nih. Naikin lagi aja. Datar naik turun gitu. Nah sekarang gimana kalau ada dua kalimat? Kalimat ya. Kalimat ini kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa kalimat itu terdiri dari berapa kata? Kalau kalimat satu kata kalau di Arab. Kalau di Indonesia kalimat terdiri dari lebih dari satu kata. Nah, panjang-panjang nih. Yang pertama datar, yang keduanya naik turun gabung. Ya. Datar naik turun. Nah, satu ayat nih. Katakan satu ayat ya panjang. Ya, ini kan biar bisa putus-putus berkata ya. Nah, itu satu baris satu nada. Datar naik turun gitu. Ya. Ya, paham ya rumusnya? Itu rumusnya begitu. Gimana? 5 datar di kalimat pertama, ya kemudian di kalimat berikutnya naik turun digabung. Datar naik turun. Gitu ya. Oke. Sekarang ke naik turun. Wah, enak banget yang naik. Oke. Bismillah.
strategi mengajar tilawah remaja. Karena kita kesini ya, maka kita bahasnya yang ini ya. Jadi bukunya ada tiga level ya, level untuk PAUD, kemudian untuk yang reguler yang sudah mengenal huruf, ya, maka pakai yang ini. Nah, sudah pernah belajar Quran atau sudah SD, ya, dia sudah huruf sudah tahu, yang paling sudah tahu, namun masih sering keliru gitu ya, misalnya usia remaja, dewasa, SMP atau SMA, maka dia pakainya ini lebih ringkas. Nah, saya kalau yang di masjid itu bapak-bapak atau ibu-ibu pakai yang ini karena mereka sudah pernah belajar sebelumnya. Tapi kalau yang low banget ya, benar-benar dari awal dia, memang bagusnya gini. Untuk yang orang dewasa ya, ini susah mau kesini nih, huruf aja susah, makrajnya gimana dia mau kesini, mau kesini, akhirnya pakai dulu. Kalau memang ada seperti itu. Tapi selalu usia SMP, SMA harusnya ini. Tinggal pendalaman aja, walaupun di awal-awal sudah ada pembahasan mereview ya huruf hijaiyahnya. Ini buat kita nanti Sa. Enggak tahu nih, Ustaz gimana? Buat jadi tampilin atau gimana? Pinjam pasti. Pinjam. Gilain. Saya nggak bawa ini. Saya pikir ini ya kan. Oh iya, saya pakai ini ya. Jadi 4 prinsipnya, ini semua metode ditilawati di jenjang sama prinsipnya. Ya mau remaja, mau PAUD, mau yang nanti diajarkan secara praktis menggunakan makros, diajarkan secara klasikal menggunakan buku, ya. Diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. Ini nanti ada klasikalnya, nah itu ya. Ada klasikal, ada individual. Jadi sama seperti di PAUD, ya. Kemudian di yang 6 jilid, ya, itu ada klasikalnya dulu menggunakan buku. Bahkan kalau yang ini ada peraganya dulu ya, baca peraga, ada peraga kalender ya. Jadi sebesar kalender pakai tiang, itu diajarkan dulu melalui media itu, baru ke sini. Di sini juga nanti ada klasikal dulu. Nah, kita kembali ke remaja. Ya, alokasi waktunya kalau dari tilawati 70 menit, ya. Nah, dari tilawati itu 70 menit. Nah, tinggal menyesuaikan aja. Nah, ada muka ya, yang umumnya. Nah, yang wajibnya apa? Buku tilawati, ya, klasikal, kemudian buku tilawati baca simak, masih yang ini ya. Nah, itu menggunakan yang terus. Nah, itu klasikal dialokasikannya 20 menit. Ya, nanti dengan seperti apa yang dibacanya. Kemudian juga untuk baca simak 40 menit. Nah, kalau klasikal itu bahasa kita bacanya bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau baca simak kita individu. Kalau mungkin metode lain privat, istilahnya privat hanya satu-satu ya. Tapi kalau kita sendiri-sendiri tapi ada yang baca, ada yang nyimak. Selain guru ya. Kalau privat kan yang baca si murid, ya kan? Santrinya, ustadznya nyimak, udah berdua dong kan. Nah, kalau di sini betul-betul melibatkan semua hal itu. Ada yang baca, ada yang menyimak. Seperti apa? Setelah pesan-pesan berikut. Nanti lanjutannya. Setelah itu baru doa penutup. Jadi kalau ini simpel ya. Kayak ini ada peraganya tuh. Makanya artinya kalau teman-teman sudah pernah ikuti tilawat ini materi ini tinggal baca doang materinya. Strategi mengajar tinggal baca doang. Minimal ini dulu yang dipelajari. Karena nanti tinggal baca aja. Oh, ini cara bacanya berapa halaman tinggal dibaca. Oke. Baik. Jadi syaratnya untuk menggunakan ini memang teman-teman baik di jenjang manapun termasuk di SD, nah itu semuanya harus ikut diklat. Walaupun kita berapa teman kita ajarin. Nah akhirnya kita mengajukan tuh terakhir tahun 2 tahun lalu ya, itu kita mengajukan teman-teman yang berani, saya bilang bisa nggak untuk ikut diklat gitu ya. Waktu itu di MRBJ, akhirnya banyak tuh. Itu juga cuma dibatasi waktu itu oleh yayasan. Harus
harusnya 10 orang atau 11 orang, akhirnya 2 orang nggak masuk. Oh Ustaz, ini 2 orang apa segini aja, hanya 2 orang tidak diikutsertakan, nah gitu, nggak tahu alasan seperti apa. Nah, akhirnya ikut karena supaya mereka betul-betul bagusnya bersyahadah gitu deh. Karena memang syaratnya kalau ingin bagus dia bersyahadah. Karena syahadah ini kan menjadi ukuran bahwa teman-teman ini sudah bagus gitu bacaannya. Ya, setidaknya masuk kategori untuk bisa mengajarkan, bisa ngajarin Quran gitu, bukan hanya jilid tilawah. Karena syahadah ini nanti ada levelnya, ada yang tulisnya jilid 3, ada yang jilid 2, jilid ini ya, jilid yang sini. Ada yang jilid 4, macam-macam tuh. Kalau jilid 3 misalnya dia cuma ngajarin, bolehnya ngajarinnya 1 dan 2 doang jilidnya. Dan yang paling kita harapkan adalah nanti yaitu bersyahadah dalam kurung Quran. Nah itu artinya dia bisa mengajarkan semua jilid, termasuk mengajarkan Al-Quran. Tuh. Ya, karena ini targetnya bersyahadah ya, artinya membaca Quran, menguasai terus, menguasai metodologi dan teknik pemahaman belajar metode tilawah. 4 poin ini, 3 poin ini. Nah ini kenapa ada menguasai terus? Karena untuk menjaga mutu pada standar metode tilawati. Kalau ini nggak ada, tiap orang bisa ngajarinnya macam-macam. Wah, kita pakai nahwan aja deh. Nah, setiap orang akan berpikir seperti itu, dibebaskan begitu aja. Nah, itu nanti rancu gitu ya. Kita kok suka-suka jadinya dan bebas begitu saja. Nah, maka ini yang harus diperhatikan ketika dinyatakan bersyahadah. Kemudian ya, penataan kelas. Jadi kalau kelas tilawah itu tidak ada istilah seperti kita belajar di kelas ya, menggunakan meja, kemudian berbaris-baris menghadap ke sini ya. Nah, atau mereka dipanggil satu persatu, tidak seperti itu, tapi membuat ini halaqah ya, letter U ya, atau setengah lingkaran ya. Yang penting nggak boleh baris bersaf ini. Besar boleh, atau berbanjir ke belakang nanti nggak boleh. Jadi harus betul-betul setengah lingkaran atau betul. Nah guru di sini. Nah itu kalau pakai telaga, gurunya di sebelah kanan telaga di sini. Ini telaganya di gurunya. Nah, tapi kalau di tilawah-tilawahnya nggak pakai telaga ya. Jadi medianya ini aja. Baik, itu seperti ini ya di gambarnya. Ya seperti contoh yang sini. Itu kajian tilawah majid. Nah ini buku seperti ini. Nah ini kalau untuk buku prestasi kan ada ya, lembaga biasanya ngadain. Tapi kalau di tilawati juga itu diadakan juga nih. Disediakan bagi yang biasanya kalau saya di lembaga yang saya di bawah saya itu, yang awalnya ada yang akhirnya dia beli ini terus nih, karena dia mau pakainya pakai tilawati aja ini bukunya. Tapi kalau kita di SD misalnya itu pakainya buku pemantau Quran, kita bikin sendiri. Itu pegangan untuk santrinya, siswanya. Kemudian nah ini ada juga panduan untuk yang apa namanya remaja, ada ya, kurikulumnya ada. Kemudian ini buku strategi. Nah ini biasanya kita kalau di kelas tilawati dapat ini buku strategi mengajar. Jadi kita setelah pelatihan kita lupa seperti apa cara pengajarannya, langkah-langkahnya seperti apa, itu bisa di sini. Ya, pertemuan ini berapa halaman ada di sini semua. Ya, dari langkah-langkahnya dari awal sampai penutupan itu ada di sini. Ini kelengkapan untuk yang kita miliki ketika menjadi guru tilawati. Oke, nah ini klasikal melalui buku. Nah, jadi klasikal itu bareng-bareng ya. Jadi proses belajar mengajar yang dilakukan dengan bersama atau berkelompok menggunakan buku. Nah, klasikal ini ya untuk kebiasaan bacaan. Ya. Kemudian yang kedua membantu santri melancarkan buku.
kemudian memudahkan penguasaan lafaz. Jadi nanti akan ada halaman yang dibaca terlebih dahulu sebelum kemudian dia baca secara individu, ya, baca simak ya. Nanti ada klasikal dulu yang dibaca, sebagaimana yang ada di sini. Kalau di sini pakai yang 6 jilid, pakai peraga dulu biasanya dibaca berulang sampai tuntas. Misalnya jilid 1 peraganya, jilid 2 ininya, jilid 2 peraganya, dan itu berulang. Ya, karena kalau di peraga itu halamannya berbeda dengan yang di sini. Misalnya di sini 44, kalau di peraga itu hanya 20 halaman. Jadi otomatis dia akan berulang, sudah selesai 20 halaman, balik lagi sampai ininya selesai di jilid tersebut ya. Nah kalau ini, kita lihat nanti seperti apa dia secara benar. Nah ini ada 3 teknik klasikal untuk pembelajaran baik yang ini ya ataupun yang ini. Yang pertama, tekniknya si santri menyimak saja, gurunya bacain, santrinya siswanya menyimak. Kemudian yang kedua, guru membaca, siswanya menirukan. Nah, tapi untuk yang ini nih, yang ketika anak-anak menirukan, si guru pun tetap membaca, mengiringi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap apa namanya? Si anak itu merekam apa yang dibacakan oleh gurunya dan terbantu. Beda itu. Kita kalau diajarin sekali doang kan kadang-kadang harus kurang kurang jelas. Tapi kalau kita nyanyi diiringin, oh gini nadanya, ya kan? Ibu, bapak, kalau misalnya kita belajar lagu gitu kan, nyanyian, lirik, cuman sekali doang diajarinnya, kira-kira beda nggak ketika kita dibacain sama gurunya, kemudian guru ikut sama kita juga, pasti beda ya kan? Nadanya kebantu nanti, oh nadanya begini, termasuk bacaannya. Oke, yang ketiga, guru dan murid membaca bersama-sama. Ya, membaca bersama-sama, tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakang, sama-sama. Oke, itu teknik secara keseluruhan sih, baik itu di PAUD-nya, di yang 6 jilid. Oke, seperti apa penerapan untuk klasikal bukunya? Guru menjelaskan pokok bahasan pada halaman buku yang akan dibaca. Jadi kalau kita sebelum mengajarkan itu, kita jelaskan pokok bahasannya. Di setiap jilid. Kalau dulu nih nggak pakai level-level nih, alhamdulillah di revisi akhirnya ada level 1, level 2, level 3. Pokok bahasa dari sini. Kita mau bicara anak mau diajar level 1. Ya, pastikan guru-gurunya tahu apa yang akan diajarkan di level 1 ini. Kalau ini jadi 1, ini level 1 ya, ini lebih ringkas. Nah itu pastikan guru tahu pokok bahasan yang akan diajarkan kepada anaknya. Kemudian membaca secara klasikal pada halaman yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut menggunakan teknik 2. Ya. Jadi sebelum anak-anak baca, misalnya halaman 1 ini baca, itu diajarin dulu, ya, secara klasikal, ya, bukan satu-satu maju gini ya kan? Tadi kan letter dulu ya, bukan kamu sini maju, sini sudah bacakan dulu kan? Tapi ketika pengajaran pertamanya itu dilakukan secara klasikal bersama-sama. Nanti baru asesmennya itu satu-satu baca simak, tapi tetap di tempatnya ya. Bayangkan kalau satu anak baca, yang lainnya mendengarkan, ya kan? Kalau ada 10 anak lah katakanlah, ya itu setiap anak mendengarkan bacaan halaman tersebut dari 9 temannya, ya kan? Jadi gimana nggak paham atau nyangkut kalau dia betul-betul menyimak, pasti dia pasti nyangkut banget dibacakan. Baik.
Kemudian ini tahapan kedua ya, jadi kan ada pembukaannya. Tahapan pertama pembukaan. Yang kedua adalah yang dibaca selama untuk yang klasikalnya itu makanya alokasinya 20 menit saja. Beda dengan di sini. Ini kan banyak ya, tergantung anaknya. Kalau anaknya ada 10 anak, bahkan ada yang 15 anak, ya tergantung ya alamannya. Kalau di SD itu maksimal 11 anak. Karena kan kita menyesuaikan dulu ya. Kadang-kadang di yang kelas 6 lebih sedikit, misalnya anaknya banyak, akhirnya kamu 11. Ada juga yang 6 pada anaknya, pada alamannya, pada kelompoknya. Itu tergantung ya. Makanya alokasinya berbeda-beda bisa jadi. Ya. Oke, nah jadi yang pertama kali adalah klasikal dan yang kedua dulu 5 halaman. Nah, ya, misalnya kita dari pertemuan 1 ya. Nah, ini hari pertama misalnya. Ya udah sampai 5 halaman. 5 halaman. Diperbolehkan saja. Diperbolehkan sampai 5 halaman. Nah, ya jadi 5 halaman. Ya. Jadi pertama. Jadi ada 2 target saja. Target yang sudah bisa baca berarti dia bisa mempraktekkan adanya. Target yang belum bisa baca dia harus pintar baca gitu ya. Untuk nadanya. Ya. Kalau yang bermasalah itu yang belum bisa baca. Ya, kalau nada sih sebenarnya gini, sambil berjalan aja ya. Jadi anak-anak enggak kemudian diinginkan dengan nada, tapi kita mencontohnya tetap dengan nada, gitu ya. Tapi mengobati anaknya belum pas nadanya nih, ya bukan tujuan utama itu buat anak, tapi tetap mereka yang penting bacanya bagus gitu aja sih, ya, penting bacanya bagus. Nanti dengan sendirinya kalau dia sudah lancar, ya pasti akan mengikuti nadanya. Yang penting kita menirukannya benar. Nah, jangan sampai nanti gurunya nyampainya enggak salah juga, enggak pakai nada ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali nafas. Nah, itu nanti kalau udah terbiasa, itu semua pakai doa aja pakai begitu akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sampai nada mau doa wudhu ya setelah wudhu pakai nada juga, karena udah terbiasa mereka. 5 halaman. Kemudian setelah diajarkan 5 halaman, ini dari 2 ya. Nah, seperti apa? Apakah langsung 5 halaman baru ditirukan? Bukan. Setiap halamannya, ini halaman 1 nih, pakai teknik 2, ya kan? Ya sama-sama begitu sampai selesai. Terus akhirnya ini kenapa ini dibacakan seperti itu, supaya nanti mereka akan terbiasa membaca bacaan yang pernah mereka lakukan secara klasikal, ya. Nanti pokoknya dengan sendirinya itu ada bacaan-bacaan yang anak lanjut, ya, baru halaman itu, tapi sebenarnya dia udah baca karena ada teknik klasikal ini, ya kan? Misalnya hari ini bacanya 2 halaman, 2 halaman 1 dan 2, ya kan? Besok 3 sudah pernah dibaca belum? Belum pernah dibaca kalau baca simak, tapi klasikal sudah. Itu bedanya tilawah itu begitu. Jadi ada bacaan-bacaan yang anak mungkin di halaman itu baru sebenarnya sudah pernah dibacakan ketika ada di peraga. Kalau yang pakai ini, jadi peraga itu sama dengan ini, cuman beda jumlah halamannya aja. Ya, lebih sedikit di peraga. Nah kalau ini peraganya pakai ini juga nih, cuma akhirnya dibanyakin lah halaman yang dibaca, itu bedanya. Kalau di peraga supaya ini bisa membandingkan. Kalau di peraga yang menggunakan yang 6 jilid ini, ya peraganya itu kan masing-masing ada 20 halaman ya setiap peraganya. Nah itu isinya cuma pokok bahasa doang, hanya pokok bahasa. Nah, sebagaimana yang ada di sini. Jadi nggak semua halaman ada.
Sementara di sini hanya 44 halaman. Nah, jadi ketika dia membaca peraga sampai hatam, ya. Jadi kalau 44 pertemuan, 44 kan kalau di sini kan satu halaman, satu pertemuan satu halaman ya. Kalau satu pertemuan satu halaman berarti 44 pertemuan. Nah, sementara peraganya setiap pertemuan itu paling banyak 10 halaman. Nah, salam. Ustaz dari minta mic yang gua mati. Oh, minta di mic. Ya. Kalau saya Nggak pakai mic, mic, nggak apa-apa. jelaskan ya. Iya. Oh di bawah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya. Kalau Waalaikumsalam. Kok gak dipakai mic-nya? Baik. Apa tadi? Ya, jadi kalau yang dibaca di peraga itu kenapa berulang? Karena dia lebih sedikit. Misalnya, kalau di peraga itu, kalau di saya bandingkan di sini dulu biar nanti masuknya. Nah, kalau di sini kan pakai peraganya ada 20 halaman. 20 halaman itu terdiri dari pokok-pokok bahasanya ada setiap jilidnya. Nah, kalau 20 halaman itu di peraga itu setiap pertemuannya maksimal 10 lembar. Kalau 10 lembar berarti hatam peraganya berapa kali? Nah, setiap berapa pertemuan? 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan hatam satu peraga. Itu isinya satu jilid, di setiap jilid tilawati. Kalau tilawatinya jilid 1 maka peraganya jadi 1. Nah, sementara di buku kan belum 20 halaman, masih 22 halaman. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau ini yang dibaca 5 halaman, ya, sampai 5 halaman. Jadi kalau pertemuan satu bacanya nanti hanya 1 halaman saja untuk baca simak, ini kita bicara klasikal nih. Apa namanya? Ya, klasikal di sini. Bukan yang baca simak nih. Jadi baca bareng-bareng, ya. Itu kan 5 halaman. Nah, kemudian berikutnya buku tilawatinya itu baca simaknya 2, ya, atau 1 halaman. Nah, beda-beda ya. 2 atau 1 halaman. Nah, ini berarti ada halaman yang saat klasikal ini dibaca, ya. Dan ini sementara di secara baca simaknya belum dibaca nih, ya kan? Ini sudah di 5 halaman, di sini belum 5 halaman. Ya, jadi kalau hari ini bacanya halaman 1, ya kan? Nah, besok halaman 2. Nah, halaman 2 itu sudah pernah dibaca di sini di pertemuan pertama. Dan seterusnya. Nah, nanti ada berapa kalinya. Ini secara umum begitu 5 halaman untuk setiap pertemuannya. Untuk yang klasikal, ya, menggunakan teknik 2 ya. Guru baca, siswa membaca, menirukan, ya. Nah, kalau ini baca simak tadi ya, bergantian. Nah, bergantian setiap baris, bergantian, bukan 1 halaman. Nah, ya kan? Kalau sebelah sini misalnya bacanya A, B. Oh ya, sekarang untuk tilawati, kalau sebelumnya yang pernah disampaikan pada guru-guru itu adalah baris pertama itu dimulai dari pertama, dari judul. Kemana ada pembaharuan dari tilawati bahwa baris pertama dimulai setelah judul. Jadi yang dibaca anak ketika di sini satu pertama, baris pertama setelah judul. Ini bareng-bareng aja judulnya. A, ba, a, ba, ba, a, ba, ba, a, ba, ba, terus saja tuh sampai sini. Saya nggak bisa ngerti. Nah, itu. Nah, kemudian Anda. nah ini. Hancur. Anten. Nah, jadi pertemuan ke-1 buku tilawati 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5. Pertemuan kedua 6 sampai 10. Ini kan kalau bicara ini di sini ya. Nah, oh ya. Dalam program kegiatan harian pertemuan ke-16 klasikalnya halaman 37 sampai 39. Hanya 3 halaman kan untuk memperkuat penguasaan materi. Nah, lebih sedikit ya. Nah, ini kan ya pokoknya
setiap pertemuannya 5 halaman ya untuk klasikalnya. Oke. Masuk. Seperti apa? Ya. Ini catatan tentang klasikal. Alokasi waktu klasikal 20 menit tidak boleh dikurangi. Wajib ya. Tidak boleh dikurangi. Kenapa? Karena yang dibaca bukan satu halaman lah. Kalau satu halaman bisa, ya kan? Kita baca satu halaman ini klasikal. Mungkin berapa menit kira-kira? 3 menit kali ya. Tapi kalau satu halaman ini kan 5 halaman, ya. Taruhlah 2 menitnya. Oh, iya. Ya, iklan dulu. Oh, kacamata. Ah, ya. Nah, kemudian catatan berikutnya saat klasikal boleh ikut membaca. Tuh, tadi sudah disampaikan ya. Jadi ketika naik 2 guru harus ikut membaca. Ya, teknik 2 dan 3 guru harus ikut membaca karena sebagai komando agar santri ikut membaca. Saat teknik 2 guru membaca, siswa menirukan, guru pun ikut menirukan. Yang ketiga adalah guru dan siswa bersama-sama ya. Yang berikutnya yang larangan, tidak diperbolehkan menunjuk salah satu santri untuk memimpin klasikal atau menunjuk santri untuk membaca. Misalnya karena ada anak yang bagus, oke. Sekarang dipimpin oleh si A ya misalnya. Itu nggak boleh, tetap harus guru yang memimpin. Guru bersuara lantang, guru hendaknya bersuara jelas dan lantang untuk menggugah semangat belajar santri. Kalau anak-anak sampai teriak-teriak maka guru harus lebih keras. Bukan akhirnya malah lambat, pelan ya suaranya. Jadi vokalnya harus lebih kencang lagi. Tuh, ini catatannya ketika klasikal karena kadang-kadang itu ketika kita membuat teaching itu mereka lupa tuh, bahkan cuma sekedar aja ngikutin aja. Tapi katanya cuman sekedarnya aja. Harusnya kan mereka dengar tuh ketika baca itu kan ada iringan dari bacaan si gurunya. Catatannya. Bagaimana klasikal klasikal maupun individualnya? Jadi kan tilawati merupakan metode belajar apa yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan klasikal dan kemudian membaca melalui pendekatan individual dengan teknik baca simak. Kalau klasikal itu kita tidak menilai, ya kita tidak menilai si A udah bisa apa belum, si B sudah bisa atau belum, karena memang belum, ya masih baru pendekatan pembiasaan saja, ya. Nah kebenaran membacanya adalah ketika mereka betul-betul membaca simak. Nah jika ada anak-anak yang belum ajar, saat itu boleh kita ingatkan, jangan lewat aja kayak klasikal, ulang-ulang. Coba tadi baca lagi, coba baca lagi. Nah, coba ada setelah fathah ada apa yang coba? Nah, di dalam mengingatkan juga harus sama nih. Kadang-kadang kita ada anak salah nggak diingetin, dengungnya kurang nggak diingetin. Akhirnya apa? Udah ketika kita menguji mereka, ini anak beda-beda dengungnya. Nah, jadi gurunya nggak ngingetin saat dengungnya, ya, atau panjang pendeknya. Jadi harus betul-betul memang kebenaran di dalam membaca perhatikan ketika mereka baca simak. Jadi dikoreksi ya. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan kegiatan belajar menjadi efektif, mudah dan menyenangkan. Ya, santri naik jadi bersama-sama setiap periode dengan kita standar. Suasana belajar menjadi kondusif, kurikulum baik kualitas dan waktu dapat tercapai. Karena setiap anak-anak itu ketika baca simak itu kan mereka nunggunya per baris, bukan per halaman. Kalau per halaman dia akhirnya nanti ke sana belakang. Akhirnya kalau yang ada 10 santri katakan majulah satu ya kan sehalaman. Itu 9 santri ngapain? Ya kan? Kelamaan nungguin 9 orang gitu kan, tiap anak nungguin 9 orang membaca satu halaman itu, belum nanti salahnya. Ngapain tuh anak-anak?
Jadi kalau kita nih di TPA, di TPQ, bikinlah halakoh yang hidup, baca simak gitu ya, maka mereka tidak akan menunggu lama. Kenapa? Karena setelah itu kita si anak harus baca lagi terus, gitu ya. Dan selain itu juga, ya kita motivasikan ke anak adalah bahwa ketika kita baca simak, ya ada balasan yang kalian tidak tahu, ya kalian belum tahu, lupa, ya pada sudah dibacakan. Nah, nanti dengan sendirinya ketika kamu memperhatikan, ya betul-betul perhatikan, nah pasti kamu jadi tahu dari teman. Bahkan jika ada salah, ada yang ditegur oleh gurunya, oh kamu jadi tahu, oh ini nggak boleh kayak gini bacanya. Nah, ya dan penanaman motivasinya juga selain itu adalah Al-Baqarah 204 ta'allamu turhamu wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu ta'allamu turhamu.